Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Wahyu Lestari dengan nomor induk mahasiswa 931201719. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum bunga bank. Sebelum saya menjelaskan tentang hukum bunga bank, saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu mengenai apa sih pengertian dari bunga bank itu. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bunga bank adalah suku bunga atau tarif yang dibenarkan oleh bank atas pinjaman uang. Nah, sementara Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengartikan bunga bank adalah sebagai sejumlah bentuk imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank. Selanjutnya yaitu hukum bank yang dianggap riba. Dalam fikih Islam, riba diharamkan. Al-Quran sendiri telah menetapkan keharaman riba dengan redaksi tahrim secara jelas dan tidak mengandung penafsiran lainnya. Larangan supaya umat Islam itu tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Larangan riba yang terdapat dalam Al-Quran yaitu di surat yang pertama, Quran Surat Ar-Rum ayat 39, yang kedua adalah Quran Surat An-Nisa ayat 160 sampai 161, yang ketiga adalah Quran Surat Ali Imran ayat 130, dan yang keempat ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Larangan riba dalam fikih Islam tak hanya merujuk pada Al-Quran saja, melainkan juga sunnah Rasulullah. Nah, Rasulullah itu menekankan sikap Islam yang melarang riba, yaitu dengan berbunyi, "Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, oleh karena itu hutang akibat riba harus dihapuskan. Modal atau uang pokok kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan." Nah, penjelasan tadi itu merupakan hukum bunga bank yang termasuk riba. Selanjutnya yaitu mengenai hukum bank yang dihalalkan atau diperbolehkan dalam Islam. Nah, menurut ulama-ulama besar dunia yang terhimpun dalam Konsul Kajian Islam Dunia atau KKID telah memutuskan hukum yang tegas terhadap bunga bank. Dalam konferensi 2 KKID yang diselenggarakan di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir pada bulan Muharram 1385 Hijriah atau Mei 1965 menetapkan bahwa tidak ada sedikitpun keraguan atas keharaman praktik pembungaan uang seperti yang dilakukan bank-bank konvensional. Namun, mereka memperinci pemanfaatan bunga bank. Pertama, menurut Profesor Abu Zahroh atau guru besar Fakultas Syariah Universitas Kairo, Abu Ala Al-Maududi di Pakistan, dan Yusuf Qardawi mengatakan bahwa bunga bank itu termasuk riba nasyah yang dilarang oleh Islam. Oleh karena itu, umat Islam itu tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai sistem bunga kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Kedua, menurut Profesor Mustafa Ahmad Az-Zarqa, guru atau guru besar hukum Islam dan hukum perdata Fakultas Syariah Universitas Damaskus, riba itu yang diharamkan adalah seperti riba yang berlaku pada masyarakat jahiliyah, yang merupakan pemerasan terhadap orang yang lemah atau miskin dan bersifat konsumtif. Nah, hal ini berbeda dengan yang bersifat produktif yang tidak termasuk haram. Itu tadi penjelasan tentang hukum bank yang dihalalkan atau diperbolehkan. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi mengenai hukum bunga bank haram dan hukum bunga bank halal, saya lebih condong ke hukum bunga bank halal karena menyimpan uang di bank kan bukanlah meminjam uang kepada bank gitu. Jika sejak awal tidak pernah ada akad pinjam uang, maka pemberian bunga dari bank kepada pemilik titipan itu tidak bisa disebut sebagai riba, tetapi penghargaan dan penyemangat untuk bisa menitipkan uang di bank. Nah, ketika kita itu menitipkan uang di bank, maka uang tersebut akan dipinjamkan lagi kepada pihak lain untuk membuka usaha. Maka hal tersebut termasuk amal kebaikan yang mendapatkan pahala. Tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal tersebut dan biasanya sudah melewati proses saling ridho di antara kedua belah pihak. Nah, itu tadi alasan kenapa saya
lebih condong ke hukum bunga bank yang diperbolehkan atau dihalalkan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah dalam penjelasan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.